yang melanggengkan, siapa yang membiasakan membaca surat Al-Waqiah, maka tidak akan ditimpa kefakiran, kemiskinan. Nah, jadi anak sekalian, ini saya wasiatkan, biasakanlah membaca surat Al-Waqiah. Insya Allah, kalau kita amalkan itu setiap hari, insya Allah tidak akan ditimpa namanya kemiskinan. Ya, karena apa? Ada aja jalannya, belakangnya rezeki. Nah, itu ingat itu, ya. Bapak Ibu dan anak sekalian yang kami muliakan, hari ini ya insya Allah mungkin hari terakhir kita belajar di bulan puasa, ya. Jadi akan ada nanti libur yang cukup panjang, ya. Nah, karena sekarang sudah hari ke berapa? Ke-23 Ramadan. Nah, jadi artinya kita sudah laksanakan puasa selama 22 hari. Jadi 22 hari, insya Allah kalau memang puasanya sebulan itu 30 hari, maka tinggal 8 hari termasuk hari ini. Ya, yang mudah-mudahan kita semuanya sehat, kuat, ya, sehingga dapat menyelesaikan ibadah puasa dan mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi orang bertakwa dan penuh harapan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita berharap betul supaya puasa kita diterima? Rupanya ada juga golongan orang yang puasanya tak diterima. Ada, ya. Ada riwayat bahwa suatu hari bertepatan hari raya Idul Fitri. Saya tidak ketemu tahun berapa. Yang jelas peristiwa itu seusai Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, waktu itu Rasulullah masih berkumpul dengan para sahabat. Bahasa kita alih-alih, ya, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Ya. Kalau misalnya, ya, kalian sedang belajar dengan Pak Ustaz Jamal, ya, tiba-tiba Pak Ustaz Jamal mengucapkan amin, ya, dengan pandangan kosong, amin, amin, amin. Tentu kalian bertanya, ya, penasaran, ya. Nah, begitu pun para sahabat penasaran, ada apa gerakan? Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi Rasulullah apa dalam keadaan sadar atau tidak mengucapkan amin? Nah, kira-kira begitulah. Alantas Rasulullah, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa saya tadi ucapkan amin, saya didatangi oleh malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Ada yang kenal?
Malaikat Jibril itu penggurunya para malaikat yang sering membawa wahyu. Ya. Tadi saya didatangi oleh malaikat Jibril. Dia menyuruh saya mengaminkan doanya. Jadi ini sangat dahsyat nih kalau Jibril yang berdoa lantas nabi yang mengaminkan, karena orang ini orang bukan sembarangan. Ya, Jibril itu adalah penghulunya malaikat, Nabi Muhammad penghulunya para nabi. Jibril tak pernah berdosa, Nabi Muhammad masuk juga tak pernah berdosa. Ya, maka tidak diragukan bahwa doanya itu pasti diterima oleh Allah. Amin pertama, Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, amin. Nah itu, ya. Yang kedua, jangan kau terima puasanya seorang wanita yang durhaka kepada suaminya. Ya, jangan durhaka kepada suaminya. Ada suami belum? Belum. Ya, belum. Yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Ya. Amin. Jadi kesimpulan anak sekalian, ada 3 golongan yang tidak diterima puasanya, itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang durhaka kepada suaminya. Yang ketiga adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Hati-hati, ya. Pertama, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan kita membentak, kita mengatakan aja, itu sudah termasuk dosa. Jadi ada pernah seorang ibu ditanya, Bu, apa yang paling menyakitkan hati ibu? Ya, dari sakitnya, apa yang paling sakit dari sakitnya melahirkan? Ya. Sudah ada pada melahirkan? Belum. Agar ibu sudah pernah rasakan tuh. Kalau bapak tidak aja tuh, ya ketika istrinya melahirkan masih suka dia merokok. Nah, ya kan? Nah, ibu-ibu sakit melahirkan tuh, ya. Kata ibu itu, ada yang lebih sakit daripada melahirkan. Ketika seorang anak berkata kasar kepada kamu, itu lebih sakit daripada melahirkan. Jadi jangan berbuat sesuatu yang bisa membuat orang tua tersinggung, tersunyi, ya, dan tersakiti. Ya, kadang-kadang kita tak sadar. Ada kisah, pernah tak baca dengar seorang pemudi dengan burung gagak. Tahu burung gagak? Ada burung gagak itu burung yang hitam, semua hitam. Sampai tek-teknya pun hitam. Tak tahu lah, ya. Nah, itu burung gagak. Jadi pada suatu hari, seorang ayah, ya ayah itu ya sudah agak tua lah, ya, namanya sudah ayah, sudah bapak. Jadi ada seekor burung gagak hinggap di dahan. Nah, itu burung apa itu? Nah, burung gagak, ya. Dan itu burung gagak itu pindah lagi. Kalau itu burung apa? Jadi kata anaknya, burung gagak loh ya.
pindah lagi. Ya maklum orang tua itu sudah agak matanya sudah agak kabur pemandangannya. Tanya lagi, kalau itu nah burung gagak yang tadi ya, nah udah agak serius sedikit. Pindah lagi keempat kalinya. Kalau itu nah ayah nih. Ini dari tadi bilang burung jaga. Nah, akhirnya apa? Apanya? Terboras hatinya. Ya mesti seorang anak tak perlulah nada tinggi. Kira aja ayah ini masa dari tadi bilang burung gagak. Ini langsung marah. Kemudian suara ayah, rupanya dia menyimpan buku apa itu diarinya, diari mencerek. Ada buku, diambil bukunya, buka lembaran-lembaran. Rupanya ada tertulis burung gagak. Nah, saya ingatkan dulu waktu kecil. Pertanyaan yang sama melontarkan terhadap ayah. Bahkan kamu mengucapkan 25 kali menanya kepada ayah, tapi ayah tak pernah marah. Kamu baru 4 kali saya bertanya, kamu yang marah. Bayangkan, ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada kalian. Ya kan? Buka SMS, apa bacaan ini? Ini ayah ditolol. Kalau sempat dibilang ayah tolol. Nah, itulah kedurhakaan seorang anak. Apalagi sekarang alhamdulillah gara-gara HP, ya, seolah-olah HP itu membentuk karakter yang kurang ajar. Karena jika di HP itu kan ajaran bangsa kau, babi kau, anjing kau, ya, badak kau. Nah, saya mau sampaikan anak, sekarang ada di KHUP, Kitab Hukum Undang Pidana, itu ada sekarang undang-undang baru, tidak boleh mengata-ngatai orang lain dengan nama binatang. Siapa yang mengucapkan itu, maka kalau tidak salah didenda 10 juta dan penjara 3 bulan atau 6 bulan. Sudah. Itu undang-undang negara, bukan hukum agama. Nah, kalau hukum agama lebih lain, mana boleh? Ya, tidak boleh mengatakan kepada orang lain dengan sebutan binatang. Oke. Itu yang pertama. Jadi orang yang tak diterima maksudnya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi yang sekalian, ini insya Allah nanti momen Lebaran, ya, momen Lebaran, ya kita upayakan itu. Bahkan dalam bulan puasa ini, kalau pernah menyakiti orang tua, bersujud dari hadapannya, ya, bukan cium tangan lagi, cium kakinya. Ya, mama, maafkan aku, dulu pernah menyakiti hati mama, dulu pernah menyakiti hati bapak. Kita tahu, apalagi dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Ya, ini kadang sekarang ini kadang bukan dia minta maaf, dulunya mendahului, tadi cek semua. Nah, itu orang yang tidak mempunyai tata krama. Ini saya perhatikan, kadang saya tes, cuek betul. Ya, kadang kita mendahului, itu adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mestinya yang mendahului adalah
menghormati yang tua. Nah itu. Kemudian yang kedua, ya Allah jangan terima puasanya seorang wanita yang berharap pada suami. Ya, ini kadang gara-gara codean, ya kan? Nah, itu sebentar COD. Kalau pakai data, istrinya sembunyi, yang nerima bapaknya. Nah, pusing kepala. Nah, dari mana duitnya? Ya, kalau suami punya duit tidak masalah, yang dia masalah bayar. Nah, pokoknya, ya. Tapi kalau tak ada duit, apa digerawat? Yang namanya suami istri itu ya terjadi konflik. Ada jalan keluarnya ya, lapang dada jalan. Ya, lapang dada. Ya, jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai ada dendam di antara kita, utamanya seorang suami. Lapang dada ada, ya. Kadang istri cerewet ada gunanya, ya kan? Istri pendiam juga ada gunanya. Nah, jadi seorang suami itu jangan suami menyebabkan istrinya berdosa, durhaka, bahkan menyebabkan istrinya masuk neraka. Ya. Nah, kenapa? Karena istri masuk neraka tidak terlepas daripada tanggung jawab seorang suami. Kalau istri berdosa, pasti ditanya kepada suaminya, kenapa istriku berdosa? Apa kamu tidak pilih? Ya. Jadi kalau istri berdosa berarti suami gagal sebagai kepala rumah tangga. Cuk. Ya. Kalau istri berdosa, berarti seorang suami gagal menjadi kepala rumah tangga. Kalau dosa istri, pasti juga dipertanggungjawabkan oleh suami. Tapi dosa suami tak sendiri tanpa ada ikatannya kepada istri. Enak tenang. Enak tenang lagi perempuan. Kalau laki-laki istri berdosa, dia suami ditanya, kenapa suami istri tak berjilbab? Ya kan? Yang ditanya siapa? Pak Jamal, Pak Darwis. Tapi kalau kenapa suami tak sembahyang? Tak ditanya, boleh tidak. Ada di perempuan itu menang seruang daripada laki-laki. Oke, tak salah. Tapi nanti dari istri, jadilah istri yang baik. Ya. Jangan jadi istri kerjanya ngerumpi. Ya. Ya, katanya suatu kalau dia punya undangan itu katanya itu kue itu masukkan dalam tas. Oh iya. Kadang kue itu 10 habis dimasukkan dalam tas. Padahal memang ada gitu. Nah, itu kerja perempuan tuh. Ya. Apalagi sambil cari kutu, ya kan? Nah, itu aja bicara. Yang terakhir, ya Allah jangan kau terima orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, atau ya sebaliknya lah. Karena tidak mungkin terjadi perselisihan kalau tidak berdua. Ya. Jadi kalau ada perselisihan dua orang, siapa yang paling dimuliakan? Ialah orang yang lebih dulu minta maaf. Walaupun dia bukan salah, tapi dia lebih dulu minta maaf. Ya. Dan orang tidak diterima puasanya apabila saudaranya minta maaf, dia bilang no way, tidak ada maaf bagi. Sorry ya. Tak
manusia, ternyata Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kenapa kita manusia aku? Ya, makanya nanti kita mengakhiri belajar hari ini, nanti kita saling berjabat tanganlah dengan tulus, ya, bermaafan baik antara sesama peserta didik maupun kepada bapak ibu guru. Nah, kenapa? Supaya jangan sampai gara-gara kita menyimpan dendam di hati, ya, orang sudah minta maaf tapi kita masih menyimpan dendam di hati, orang yang terima puasanya kita tidak. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Ya, terakhir, selama nanti libur gunakanlah, ya, waktu itu dengan sebaiknya. Jangan pula mentang-mentang sekolah berluyur kemana-mana, ya. Nah, boleh bepergian, silakan. Ya, apalagi nanti dalam suasana lebaran, ya, gunakanlah kesempatan itu untuk menyambung silaturahim. Ya, saya selalu dengan kampung orang-orang Jawa. Ya, kampung orang Jawa itu dia mulai orang tua, kelompok perempuan, laki-laki, remaja, itu ada rombongannya. Ya, satu kampung itu didatangi. Saya pikir, wah, itu bisa kunci perutnya karena berapa rumah didatangi. Rupanya tidak. Dia hanya datang, ya, nanti ada komando, entah pokoknya bahasanya ada, selesai, pamit, bersalaman, pulang. Nanti tengah hari rupanya ada tempat dia singgah, ada tempat dia untuk makan siang di situ. Saat rumah yang lain tidak ada minum, tidak ada makan, hanya sekedar datang, bersalaman, lalu pamit. Itu saya selalu dengan kampung Jawa, ya kan? Nah, mudah-mudahan hal ini, walaupun kita tak begitu betul artinya caranya, tapi tetap kita tulus, ya, saling memaafkan. Karena Rasulullah pernah bersabda yang artinya, siapa dua orang bertemu lalu berjabat tangan, dalam arti berjabat tangan itu saling memaafkan, maka Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, coba cowok itu jangan pula nanti iseng-iseng bersalaman dengan cewek, oh lama betul dipegang tangannya. Karena Ustaz bilang kalau berjabat tangan diampuni, kalau nanti malah timbul kostek istrinya, itu bukan lagi dimaafkan, tambah dosa. Nah, ya kan? Nah, sahih itu contoh sahih lain. Ya. Jadi anak sekalian, kesimpulannya, 3 orang tadi yang tidak terima puasanya. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, istri yang durhaka kepada suaminya, dan seorang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin juga ada penyampaian dari ibu kepala sekolah atau yang lain. Saya mohon maaf. Ada Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada beliau yang telah menyampaikan usia kita. Yang mudah-mudahan apa sampaikan beliau tadi, ya ada 3 hal tadi, ya mudah-mudahan berbekas di ingatan kita semua, yang terutama kepada anak-anak semua, dan menyelam di usia-usia dewasa yang merasa sudah punya pasangan masing-masing. Baik, selanjutnya perlu Bapak sampaikan, insya Allah nanti pada perayaan malam takbiran kita dari kampus 3 SMA Asal akan mengikuti kegiatan pawai takbir. Ya, jadi mohon kepada peserta didik dan mohon pada mungkin Bapak Ibu seluruh yang mungkin siap bergabung juga dalam kegiatan tersebut. Jadi kepada pengurus OSIS ya tolong ya kerjasamanya ya untuk persiapan kegiatan kita tersebut. Tolong sampaikan kawan-kawannya yang hari ini tidak sempat hadir ya untuk sama-sama bekerja yang menyelesaikan miniatur yang akan dibawa. Nah kemudian barangkali juga ada kakak-kakak seniornya mungkin yang sudah hadir atau pulang dari perantauan ya bisa diajak untuk sama-sama ikut dalam pawai tersebut. Karena dari malam ada beberapa alumni juga sudah datang ke sini melihat pengurus kerja dan siap untuk juga dalam pawai tersebut. Nah kemudian selanjutnya insya Allah terhitung mulai besok ya sebenarnya tanggal 16 ya, terhitung mulai besok tanggal 14 ya, terhitung besok tanggal 14 kita mulai libur ya, jadi tolong pergunakan waktu libur ini dengan sebaik-baiknya ya. Tapi yang pengurus kan libur tapi kerjanya tolong tidak libur ya, tolong dirampungkan pekerjaannya. Nah kemudian kita akan kembali masuk pada tanggal 30 Maret. Jadi lebih kurang 2 pekan ya, liburnya bukan 2 minggu, 2 pekan. Betul sekarang 2 pekan, jadi bukan minggu tapi Ahad. Nah jadi itu lebih kurang 15 harian lah liburnya. Tapi kalau jangan lagi nambah-nambah ya, jangan lagi nambah-nambah. Seenaknya mau libur lagi. Tolong. Siapa informasi dari Bapak Ibu yang lain barangkali untuk sampaikan? Nah jadi untuk takbiran masalah pakaian juga sudah disepakati ya. Sudah? Sudah? Caca? Nah, oke. Jadi kalau disiapkan yang perlu dibawa nanti dan sebagainya. Barangkali itu perlu Bapak sampaikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit aja nih, mohon kebersamaannya, kekompakannya, perempuan juga turun semuanya pada malam takbiran
dia masih ada juga yang tak datang. Karena kita kan ada yang terakhir. Mohonlah Bu kekompakannya, ya, kebersamaannya. Karena siapa juga yang meramaikan kita kalau bukan kita. Jadi kampus 3 ramai, tentu diramaikan dengan warganya. Sedangkan insya Allah nanti ada berapa alumni dan bukan alumni juga yang bukan alumni dari alumni yang lain ingin bergabung ikut barisan kita waktu dulu malam takbiran. Jadi jangan dikasih semangat mereka itu. Kami adik sekolah harusnya mau turun, apalagi yang masih sekolah karena perempuan warna hitam, jilbab gimana? Enggak, warnanya hitam juga. Nah kalau ibu-ibu hitam. Berarti kalau ibu-ibu bedanya dia mau pakai baju hitam sari, tapi mungkin nanti mereka itu sepakati jilbabnya tentu beda dengan jilbab peserta di nanti kalau maju suruh nanti dilembutkannya mau pakai jilbab seragam apa. Karena kalau hitam tuh jilbabnya masuk aja warna saja. Jadi mohonlah semuanya kekompakannya, kebersamaannya, karena kita sama dengan hari ini kan hari terakhir. Semestinya kita besok masih sekolah dan itu libur mulai hari Senin tanggal 16. Tapi saya ambil kebijakan, udah hari ini aja itu terakhir. Kalau kampus satu masih masuk besok. Ya, kalau sudah kita yang SMA, mungkin kalau yang SMA lagi sudah juga karena dia Sabtu kan memang libur. Jadi mohon anak ya, sama dengan yang kerja, Rizky tak datang ya. Yang kerja lanjut nak ya, lanjut yang kerja bangunan mana alumni kan malah tanya ada yang datang ya, mana Rizky ya? Ada kan? Nah, anak alumni aja masih kepingin, ya masih kepingin, apalagi kita masih peserta di sini. Ya sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.